Kamu juga sih, No. Ngapain kamu berduaan sama sopir? Buka aja dia. Kamu juga jangan sok-sokan, seorang supir aja mau deketin si Novi. Dia loh, udah jabatannya tinggi di kantor. Udah telat banget ini. Ini semua gara-gara Pak Tono. Ngapain sih Pak Tono resign dadakan kayak gini? Aku tahu sih Pak Tono mau ikut istrinya ke luar kota, cuma kan nggak dadakan kayak gini. Kalau gini kan aku juga yang ribet. Mana aku mau ketemu sama direktur. Malah tadi macet banget ya di mobil. Ya udahlah, Pak Direktur udah di mana ya? Aduh, nggak diangkat lagi. Aduh, marah nggak ya? Kalau marah ini gimana? Ya udahlah, aku coba lagi. Nggak diangkat juga. Ya udahlah, aku cariin aja. Mufli kok lama banget ya? Nggak biasanya Mufli selalu terlambat. Aku juga ada kesibukan lagi. Aku kan udah pasrah semua perusahaan, aku udah pasrahkan semuanya sama Mufli. Harusnya Mufli bisa mengatasi semuanya, harusnya Mufli bisa menghandle semuanya. Aku juga udah capek pakai kemeja, capek pakai jas, capek pakai sepatu, capek harus bertemu berinteraksi dengan orang-orang. Biarkan Mufli yang masih muda, dia memimpin perusahaan dan dia juga belajar di situ. Kalau aku biar fokus di tambang aja, karena aku lebih cocok kerja di lapangan daripada di kantoran. Kalau misal di lapangan aku bisa berbaur dengan orang-orang yang ya mempunyai tenaga atau rasa syukur atau mentalitas yang sangat kuat dengan fisiknya. Apalagi di tambang, aduh, banyak sekali orang-orang tambang yang sehat-sehat. Kalau misalnya di kantoran kan rata-rata full pikiran yang kita kerjakan. Nah, ini Mufli. Aduh, Pak Fajar, maaf ya Pak, saya telat Pak. Ya. Jadi tadi sopir yang biasanya yang 5 tahun kerja bareng sama perusahaan, Si Tono? iya, itu tiba-tiba resign Pak, karena mau ikut istrinya katanya keluar kota. Jadi ya untungnya saya bisa kesini sih, tapi saya kena macet juga Pak di jalan, kan siang sih Pak. Jadi seperti itu Pak. Ya, karena kamu nggak terbiasa. Iya. Kamu nggak terbiasa menyetir mobil, jadi kamu bisa kejebak macet. Orang lain pada nyebrang, kamu masih diam. Ya, saya memaklumi. Iya, Berarti kamu Pak. tujuannya untuk mengajak ketemuan saya di sini hanya untuk bilang kalau supir itu resign. Benar Bapak. Kok nggak lewat telepon aja? Ya sekalian saya juga mau memperkenalkan sama Bapak. Jadi saya mengundang 3 karyawan untuk bertemu dengan Bapak. Yang dimana kan mereka taunya pimpinan perusahaan itu saya. Jadi saya memperkenalkan direktur utama yang sebenarnya kepada karyawan saya. Iya. Tapi Mufli, Iya Pak. kamu tahu kan bagaimana saya? Kamu masih ingat kan? Kalau saya itu sudah males mau pakai baju jas, pakai kemeja, pakai sepatu, saya juga males untuk ke kantor. Jadi saya juga nggak mau banyak terlibat di dalam perusahaan kamu. Saya sudah memasrahkan perusahaan saya terhadap perusahaan kamu. Kamu di situ sudah berkarir sangat tinggi, kamu udah juga bertahun-tahun, kamu juga masih muda, kamu juga masih mempunyai kesempatan untuk ya meluaskan semua perusahaan di sini. Kamu juga bisa membuat perusahaan kamu sendiri. Tapi dengan catatan, saya titip sama kamu benar-benar jaga perusahaan ini.
Iya, saya pasti akan jaga perusahaan ini Pak, karena bagaimanapun juga yang bisa membawa saya seperti ini kan Pak Fajar. Ya, Yang bisa membantu saya bisa sebesar ini dari Pak Fajar. Jadi ya saya sangat berterima kasih sama Pak Fajar. ya, sama-sama. Saya juga udah males kerja di kantoran, Mufli. Kerja di kantor itu selalu memakan pikiran. Apalagi dengan bertemu orang-orang yang ya bisa dibilang toksik. Saya lebih enak kerja di lapangan, di bagian tambang. Tambang yang saya kelola sekarang alhamdulillah sudah sangat pesat. Saya di situ bertemu dengan orang-orang yang punya tenaga besar, badan besar. Saya lebih senang ngopi-ngopi dengan alam bebas, rokokan, apa segala macam. Kalau di kantor nggak bisa. Oh iya Pak, gimana? Bapak pulang kampung di sini jadi keinget gimana? Saya keinget macam-macam, Mufli. Yang pertama-tama saya ingat sama kedua orang tua saya, keinget sama saudara-saudara saya. Beda kan Pak suasananya di sini dengan kota rantauan Bapak? Beda, sangat jauh berbeda. Saya merantau kemana-mana, mencari relasi kemana-mana, mencari referensi usaha di mana-mana, sangat berbeda. Di sini dingin, Mufli. Makanya kenapa saya mau bertemu di sini sama Mufli, karena lantaran di sini sangat sejuk, adem. Oh ya, itu karyawan yang mau datang ke sini itu karyawan pilihan atau karyawan bagaimana, Mufli? Tentu saja yang datang ke sini bertemu dengan Bapak Direktur, saya pilih karyawan pilihan Pak. Karena ada salah satu karyawan yang dia benar-benar cekatan, rajin, disiplin orangnya. Saya senang dengan kinerja orang tersebut. Namanya Novi Pak. Sama dengan mantan saya dong namanya. Oh iya? Iya, nama mantan saya Novi, terus Neira, Aisyah, tapi yang paling berkesan nih Novi. Itu lama ya Pak sama Novi? Lama, karena dulu ada batasan ekonomi dan batasan derajat, saya lebih memilih kabur dari dia. Saya lebih memilih meninggalkan dia, karena saya malu. Saya takut nggak bisa membahagiakan dia. Saya memilih sifat pengecut. Seandainya sekarang Novi datang di hadapan saya, mungkin sudah saya peluk. Novi ini yang di kantor kita, itu orangnya sangat dermawan dan bijaksana Pak. Saya senang dengan kinerja orangnya. Oh iya? Benar sekali Pak. Dia juga cantik sebenarnya Pak. Cuma masih single. Jadi sebenarnya banyak orang-orang kantor yang suka dengan Novi. Tapi dia masih tetap memilih single. Saya tidak tahu alasannya apa. Dia sibuk juga di pekerjaan, sangat fokus. Jadi saya sangat senang dengan si Novi ini Pak. Berarti Novi ini tipikal sama seperti kamu, Mufli. Sama-sama tidak mau mencari pasangan, sama-sama ingin masih berkarir. Benar Pak. Iya kan? Sudah berapa banyak laki-laki bos-bos besar melamar kamu. Tapi kamu fokus saja dengan karir kamu. Hati-hati juga kamu. Kamu takutnya nanti itu menjadi perawan tua, bujang lapuk. Nanti karir kamu sukses, tapi masalah keluarga kamu nggak sukses. Gimana? Ya kalau masalah jodoh itu urusan belakang lah Pak. Yang penting saya bahagia dulu dengan diri saya sendiri. Iya, saya juga berdoa. Semoga kamu juga bahagia. Si Alvan bagaimana si Alvan? Si Alvan. Iya, mantan kamu. Dia masih ngejar saya sih Pak. Oh, masih ngejar-ngejar kamu. Iya. Tapi ya saya masih berusaha untuk fokus aja sih sama karir. Jadi ya gitu Pak. Iya, cuman jangan dibiarkan si Alvan ngejar terus. Nanti takutnya jenuh, kamu malah ditinggal. Dia katanya mau menunggu Pak. Jadi ya sudahlah ya Pak. Nanti udah ya Pak, gak usah bahas itu. Iya. Saya cuman mengingatkan. Si Alvan manis loh. Manis. Kamu udah pernah tahu, pernah kencan kok kamu masih ketawa-ketawa. Kenapa kamu ilfil saya bahas Alvan? Ya nggak ilfil juga sih Pak, agak salting dikit. Cuma... Udah, nggak usah formal. Kita ini kerja harus santai, harus rileks. Kalau kerja, kalau ketemuan nanti sama rekan-rekan karyawan nggak santai, nanti malah ujung-ujungnya tegang. Ya. Kalau Alvan sih aslinya mau ngelamar, cuma tunggu waktu aja saya sih Pak. Alhamdulillah. Saya masih mau berkarir. Ya, eksplor terus. Ya, benar Pak. Oh ya, Pak Fajar nggak ada niatan mau balik sama si Novi? Saya udah cari bertahun-tahun si Novi. Dia udah ketelan di lubang semut. Saya juga berusaha datang ke rumahnya, ternyata dia juga udah pindah. Mungkin perekonomian keluarganya juga berubah. Novi itu kan keturunan orang-orang berada. Jadi wajar lah dia suka pindah-pindah rumah. Saya juga nggak mengharap agar saya nggak punya perasaan kecewa.
Saya yakin kalau semisal jodoh, ataupun kalau semisal saya takdir sama Novi udah berjodoh, tanpa saya cari, kita akan ditemukan lagi. Bener Pak. Sama dengan kamu dengan Alvan. Dulu kamu kan musuhan dengan Alvan. Iya bener. Saya selalu mendengarkan cerita kamu dengan Alvan tuh lucu banget. Tapi ketika takdir sudah berkata, ternyata meskipun gak ada hubungan, kalian berdua tetap seperti itu. Iya seperti itulah Pak. Mantan kandung namanya katanya Pak. Jadi ya sudahlah. Oh ya Pak, itu karyawan yang mau saya kenalkan sama Bapak. Innalillah. Itu Novi, Hah? Novi? Novi mantannya Pak Fajar? 1000% betul. Kok aku bisa nggak tahu ya? Harusnya data-data karyawan kan juga aku kadang-kadang cross check. Iya. Kadang-kadang data karyawan di perusahaan kamu aku juga kadang baca-baca, tapi kok aku nggak bertemu dengan berkas-berkasnya Novi. Oh jadi selama ini si Novi yang... Sini, move. Kenapa Pak? Ini kan supir sekarang lagi resign. Iya. Nggak ada supir kan? Gak ada. Biar nggak canggung, kalau Novi misal tahu kalau misal aku direkturnya, aku kan nggak enak move. Oh iya. Kan lama udah, aku cerita sama kamu kan dia udah ketelan lubang semut, sekarang tiba-tiba muncul di lubang buaya kan. Nah jadi kamu bilang, aku bilang aku jadi supir. Ya, supir kan masih belum ada. Jadi bilang aku tunggu di depan, aku interview. Jadi yang interview aku Novi, kamu kasih kepercayaan Novi buat interview aku. Aku pura-pura jadi supir. Pak, tapi kalau misalnya Novi ngomong ngasal gimana Pak? Aku tahu Novi. Novi itu nggak akan pernah berubah. Yang namanya karakter watak nggak mungkin berubah. Cuman yang berubah dari Novi sekarang adalah badannya. Badannya dulu langsing singset, sekarang mungkin agak subur sedikit, nggak apa-apa. Kalau masalah karakter, masalah pikiran, aku yakin Novi nggak akan berubah. Dia tetap baik, dia tetap lembut, dia tetap ya lugu-lugu seperti itu. Cuman badan yang berubah. Kalau pikiran nggak. Ya. Ya sudah Pak. Aman ya? Ya baik. Jadi kalau begitu mobilnya di mana? Oh ada di parkiran situ Pak. Di parkiran sebelah sana. Bilang kalau misalnya aku tunggu di mobil, kamu kasih tugas Novi. Kamu tugas dong interview. Supir Pak Tono kan udah resign. Tolong kamu interview. Bilang dia nggak pakai kemeja, nggak siap-siap, soalnya dadakan tadi ketemu di pasar gitu ya. Jadi bilang aku sama kamu ketemu di pasar terus diajak jadi supir. Bilang aku pengangguran gitu ya. Oh iya sudah Pak. Ya terima kasih banyak. Ya salam sama Alvan ya. Iya Pak. Apa aja ada aja. Tiba-tiba nyuruh interview. Apa sih? Nggak jelas. Orang kaya ya, mainnya beda. Ya udahlah, turutin apa kata Pak Fajar. Wah, gimana nih? Kira-kira Bu Mufli datang nggak ya? Aku takut kalau dia datang duluan. Wah, bahaya ini. Aku harus nyusun rencana sama Devi supaya Novi nggak ketemu sama Bu Mufli. Ntar Novi ngomong yang enggak lagi sama Bu Mufli. Wah, nggak bisa dibiarin. Gimana Dev? Ya kita harus nungguin Bu Mufli dulu lah di sini. Kayaknya belum datang deh. Aku lihat kendaraannya belum ada. Tapi yang kutakutkan Novi ketemu sama Bu Mufli. Nah itu mobilnya Bu Mufli. Mana? Kok aku nggak kelihatan? Itu? Oh iya ya. Jadi kita harus cepet-cepet deh nemuin Iya. Bu Mufli daripada keluar si Novi itu. Iya, aku takutnya Novi akan ngomong yang enggak sama Bu Mufli. Ya pastilah mereka itu sering ngomongin kita kok. Kan emang Novi itu suka fitnah kita ke Bos Mufli. Jadi Terus gimana? makanya kamu kerja tuh yang benar. Yang rapian dikit kek biar kita tuh bisa nyari muka di depan Bu Mufli. Terus lagi Bu Mufli itu dia itu terlalu percaya sama Bu Novi. Apa iya? Iya, karena Bu Novi udah terlalu sering menghasut Bu Mufli itu. Makanya kita terlihat jelek di mata Bu Mufli. Wah, nggak bisa dibiarin nih. Kita harus cepet-cepet ke Bu Mufli. Kalau gitu. Nanti kita gini aja. Kita bilang aja ke Bu Mufli kalau kita itu masih disuruh-suruh sama si Novi. Gimana? Disuruh apa emangnya nanti?
Kalau misalkan ditanya sama Bu Mufli, emang disuruh apa sama Novi? Kita bilang aja kita masih disuruh ngeprint sama si Novi itu. Wah, ide bagus tuh. Ide bagus tuh. Kalau gitu kita fitnah apa lagi ya seenaknya? Gimana kalau kita sering disuruh ngelembur sampai malam gitu? Nah, itu ide bagus sih. Biar tambah nanti si Bu Mufli itu nggak percaya lagi sama si Novi. Ya, tapi kita mau bilang jujur seperti apapun ke Bu Mufli pasti selalu bela Bu Novi. Karena menurut Bu Mufli itu Bu Novi selalu rajin lah, yang selalu ngehandle kerjaan kita lah. Padahal kita kan juga kerja ya, meski Iya sebenarnya kerjaan kita kurang bagus sih. Bagus, iya sih. Kalau gitu kita cari Bu Mufli aja deh, ayo. Ya udah, yuk. Bu Mufli, ya. Gimana Novi kerjaan di kantor? Kalau untuk pekerjaan kantor semuanya berjalan lancar, Bu Mufli. Hanya saja ada klien yang ingin bertemu dengan Bu Mufli, kalau nggak salah itu sekitar besok lusa kayaknya. Oh. Biar nanti saya atur lagi jadwalnya Iya, bagaimana. saya minta tolong sama kamu ya untuk Ya. besok lusa. Kliennya itu tolong hubungin saya dulu. Oh iya, iya baik Bu melalui WA. Mufli. Iya, Nanti kirim aja nomornya saya ke si klien itu. iya baik Bu Mufli. Oh ya Bu Mufli, ada apa ya kok panggil saya ke sini? Biasanya kan Bu Mufli juga ada apa-apa ngomongnya juga di kantor. Nah, jadi begini Novi, kamu salah satu karyawan yang saya pilih untuk bisa bertemu dengan direktur utama dari Vano Entertainment. Oh Jadi kamu tahunya kan saya pimpinannya. iya, setahu saya sih Ibu Mufli. Ya, maka dari itu di sini saya mau memperkenalkan kamu dengan direktur utama yang sebenarnya. Di sini saya hanya pimpinan yang diutus oleh direktur utama Vano Entertainment untuk ya mengurus semua bisnis yang ada di kota ini. Waduh, saya berarti termasuk karyawan yang ingin diperkenalkan dengan direktur, Bu. Benar. Aduh, Bu, saya gugup. Saya juga sebenarnya ini maksudnya memperkenalkan secara apa ya, Bu? Saya juga masih belum mempersiapkan berkas-berkasnya. Mungkin nanti direkturnya juga menanyakan tentang pekerjaan bagaimana ya, Bu? Kamu tenang saja Novi, ini hanya perkenalan saja. Ah, iya ya baik, Bu Mufli. Kira-kira kapan ya saya akan menemui? Direkturnya masih belum datang sih Novi. Oh, Cuma ya kita tunggu saja. Oh iya, jadi saya mau ngomong sama kamu bahwasannya kamu tahu kan supir yang kemarin, supir yang 5 tahun kita bekerja. oh Pak Tono itu? Benar Pak Tono. Iya, kenapa Bu? Kemarin dia resign dari kantor dan ini sangat mendadak sekali. Oh, Akan tetapi saya sudah merekrut orang baru. Tapi saya masih menunggu direkturnya, jadi saya minta tolong kamu ya untuk interview sopir itu. jadi saya mau interview sopir baru, Bu? Iya, karena saya percaya sama kamu, jadi saya serahkan semua sama kamu ya. Oh iya udah gampang deh Bu kalau masalah itu. Iya syukur alhamdulillah deh kalau misalkan Ibu langsung menemukan sopir yang baru. Iya. Terus sopir yang baru itu ada di mana Bu? Sopirnya sih tadi saya telepon ada di ini, depan mobil kantor. Oh di mobil kantor, berarti bentar lagi saya langsung sana ya Bu? Iya, kamu tanya aja perihal apa tujuannya, kenapa mau bergabung dengan kita, seperti itu. Ya kamu paham lah ya. Nanti saya hubungin lagi kalau udah datang direktur utamanya dan saya sampaikan ke kamu. Iya Bu. Oh iya, saya tadi manggil kamu sama Devi dan Dedi. Terus mereka berdua kemana? Kok masih belum datang? Emangnya belum sampai juga Bu di sini? Belum. Saya pikir saya yang terlambat. Sebenarnya saya tuh tadi udah berangkat bareng, udah keluar kantor bareng. Terus Dedi sama si Devi tuh tanya, mau kemana kamu Novi? Saya bilang saya mau ketemu dengan Ibu Mufli. Terus mereka jawab juga, iya sama. Cuman mereka meninggalkan saya, ya saya pikir akan bareng. Cuman mungkin dia nggak mau berdampingan sama saya. Jadi alhasil mereka naik kendaraan pribadi, sedangkan saya masih menunggu ojek Bu. Saya pikir malah Devi sama Dedi udah ketemu Ibu Mufli duluan. Belum, saya udah nunggu di sini dan ternyata kamu udah datang duluan sebelum saya. Oh gitu. Saya juga kurang tahu ya Bu ya kemana si Devi dan si Dedi.
Ya sudah, nggak apa-apa deh. Kira-kira si Novi itu sudah ngomong apa aja ya ke Bu Mufli? Aku yang nggak tahu juga. Itu kayaknya si Novi deh sama Bu Mufli. Iya ya, mereka ngomong, jangan-jangan mereka ngomongin kita. Wah, gimana nih? Wah, harus kasih pelajaran nih si Novi nih. Ya Biar kamu dia tahu nggak sendirilah, macem-macem. dia emang suka ngefitnah kita kok. Ya udah, gini aja. Kita tungguin aja di sini Ya, sampai kita tungguin aja. sampai Novi sama Bu Mufli sudah selesai. Kita cegat aja si Novi. Iya, pasti Kita dia kasih juga pelajaran lewat di aja sini nih. kok bentar lagi. Oke. Sekuat apa dia? Paling juga dia tadi udah ngompor-ngomporin Bu Mufli soal kita telat ini. Harus kasih Kok pelajaran. bisa sih dia duluan yang nyampe? Padahal kan kita jalannya bareng tadi ya. Mana aku tahu. Kamu sih masih mampir ke toilet lah ya apalah, jadinya kita telat. Nyalain aku. Emang nggak boleh orang kencing? Ya gak apa-apa, masalahnya sebelum jalan itu loh kencing, masih mampir lah ke toilet. Namanya kebelet, Devi. Nggak bisa diprediksi. Ya, jadinya kan kita keduluan si Novi. Apa kamu mau kalau aku ngopol di celana? Ih, amit-amit jijik kali. Sekarang kamu coba interview ya. Soalnya saya takut dia nunggu, kasihan banget soalnya sudah lama banget ini. Jadi langsung aja saya interview nih, Iya, Bu. langsung aja. Ya udah deh. Nanti kabari ya, Ya, gimana-gimananya. ya. Mari ya, Bu ya. Iya. Bener-bener nggak salah aku pilih karyawan seperti Novi. Orangnya kecekatan, rajin. Andai aja semua karyawan di kantor seperti Novi, pasti perusahaan akan berkembang pesat dan pastinya akan bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Tungguin aja Novi biar kesini. Kita kasih Ya pelajaran takutnya aja. dia udah keburu fitnah kita, yang enggak ke Bu Mufli. Udah kita marahin aja. Ini orang ini. Mau kemana kamu? Novi, kamu ngomong apa aja sama Bu Mufli? Kamu pasti jelek-jelekin kita berdua ya? Enggak, aku nggak ngomong apa-apa kok. Lagian Alah, kenapa juga kalian baru sampai? Bukannya tadi kita juga udah jalan bareng ya? Emang kamu aja nyuri start dari kita. Iya, enggak gitu juga Devi kan. Padahal kita kan juga berangkatnya udah bareng. Tapi kenapa datangnya kalian malah terlambat? Aku tahu kok kamu sengaja cepet-cepetin nemuin Bu Mufli biar Iya. bisa fitnah kita kan. iya. Astagfirullahaladzim. Kenapa pikirannya kalian kotor sih? Aku nggak ada bermaksud kayak gitu. Dan Emang aku kenyataannya Novi. Kamu ngapain coba? Atau jangan-jangan kamu ngadu yang enggak lagi? Ya ampun Dedi, aku nggak ngomong apa-apa kok sama si Ibu Mufli. Kamu ya si Novi nih nggak di luar kantor, di kantor selalu fitnah kita aja ya. Tahu nih. Yang fitnah itu siapa? Ya kalau misalkan kalian ingin yang terbaik untuk Bu Mufli, ya udah kalian jangan suka keluyuran, jangan terlambat juga. Terus apapun pekerjaan di kantor ya kalian. Emang kamu siapa ngatur kita? Iya, cari muka kamu tuh Novi. Ya bukannya kayak gitu. Kenapa kalian suka ngefitnah aku sih? Padahal kan kenyataannya nggak kayak gitu. Kalian dendam kan sama kita berdua? Ya, Kamu apa yang harus dendam? aku dendamin sama kalian. Kalian ini juga baik sama aku ya meskipun kalian nggak ramah sama aku. Alah, Buktinya aja. kita kemarin berdua ini dipanggil sama Bu Mufli. iya. Ya itu karena kesalahan kalian. Suruh sama Emang juga kita kalian. salah apa? Salahnya di mana? Ya, kalian ngumpulkan tugasnya juga nggak tepat waktu. Ya itu kan terserah kita. Seharusnya kita yang jawab pertanyaan Bu Mufli. Kenapa Ngapain jadi dia kamu ikut campur? ngatur-ngatur? Itu bukan aku yang ngaduin ke Bu Mufli, tapi Bu Mufli sendiri yang tahu. Udahlah, jangan cari muka kamu Novi. Kalau bukan kamu yang bilang, siapa lagi ya? Iya. Azim, kalian tuh sebenci apa sih sama aku? Maksudnya aku punya salah apa sama Ya kalian? emang kita pernah akrab. Masih tanya lagi. Emang kamu pernah akrab sama dia? Kan enggak, emang di kantor kita selalu Kita kayak kan selalu sering bersama, kantin aja bareng. Berdua nggak sama kamu. Ya, tapi kenapa kalian malah fitnahnya jatuhnya ke aku? kok malah dia membolak-balikkan fakta ya, padahal dia sendiri yang tukang fitnah. Aku sama sekali nggak ada ngaduin apa-apa terhadap Bu Mufli. Tadi kamu ketemu Bu Mufli duluan, emang ngomongin apaan? Ya itu. Ya nggak ada, kita hanya ngobrolin sesuai yang dijanjikan Bu Mufli akan memperkenalkan karyawan kita terhadap direktur. Hanya itu aja. Tapi kenapa kamu duluan startnya jalannya? Kok nggak bareng sama kita berdua? Bukannya yang
ninggalin aku tuh adalah kalian. Kalian katanya mau berangkat duluan, jadi terpaksa deh aku naik ojek. Kalau kalian kan naik mobil. Jangan-jangan juga tukang ojek dipepet sama dia biar cepet Iya ya. pasti tuh Dev. Cari muka dia. Kok bisa aku yang dibilang kotor padahal dia sendiri yang licik ya? Ya kalau Iya. misalkan masalah sampai duluannya, kenapa malah aku yang Kan harusnya bisa ngomong sama Pak ojeknya, Pak jangan kenceng-kenceng ya Pak, temen Iya, saya biar ada di kita belakang. biar kita barengan. Kan bertiga. gitu, ngapain kamu langsung Kamu kalau jalan kenceng? duluan kan curang namanya. bukannya kalian yang jalan duluan, sedangkan aku masih nunggu ojek. Kan kamu tahu motor aku jalannya pelan banget, apalagi si Devi aku gonceng. Motor aku Lagi kan motormu si jalannya, butut. motor aku kan jalannya pelan. Aku aja naik sendirian pelan, tambah Devi kan tambah. Emang aku seberat apa? Ya udah deh, terserah kalian. Intinya kalian juga dicari sama Bu Mufli. Aku pergi dulu ya. Udah sana, Ya udah deh, pergi sana. Wah, males. Makanya kamu lain kali kalau kita ketemu di luar gini, mending pinjem deh punya tetangga kayak motornya. Iya, bawel. Bukan soal bawel, kita nanti keduluan si Novi lagi. Iya deh, maaf. Lagian kan aku mahal mau pinjam ke tetangga. Ya gak apa-apa, biar kita kelihatan wah aja di depan Bu Mufli. Tuh kamu bilang gua. Pikir gampang pinjam motor ke tetangga. Ya terus mau pakai motorku, aku aja punya motor. Udah nggak apa-apa. Udah, yuk kita ke Bu Mufli. Katanya Bu Mufli nyariin kita. Bentar dulu, kita ngomong apa dulu ya ke Bu Mufli? Pasti dia, soalnya si Novi pasti sudah fitnah kita yang enggak. Ya kita ngomong aja. Maaf Pak, maaf Bu, kita telat habis disuruh dari tugas dari Novi apa gitu, tugas apa Oh gini gitu. aja deh, kita bilangnya kita masih disuruh ngeprint laporannya Bu Novi. Gimana? Iya gitu aja nggak apa-apa. Biar Bu Mufli nggak terlalu percaya sama si Novi. Bener ya ngomong kayak gitu, jangan aku Iya. ngomong A, kamu nanti ngomong B lain lagi. Iya, aku ikut kamu Jadi deh. kita kelihatan banget bohongnya. Iya, ikut kamu deh. Bawel. Oh, bukan temen gue. Apa? Emang berani? Berani. Udah, ayo kita ke Bu Mufli. Ya Temuin sudah aja, deh. Ayo. lebih cepet. Ini yang dibilang kejadian risetnya Pak Tono menjadi hikmah buat aku. Aku bisa menggantikan posisi Pak Tono di hadapan Novi. Dan Novi juga nggak mungkin akan mengenali aku sebagai bos di sini. Aku juga dari dulu nggak pernah menambahkan diri sebagai seorang bos kecuali masih merintis perusahaan ini. Alhamdulillah. Semoga dengan bertemunya aku dengan Novi sekarang, aku bisa menghapus semua masa-masa bujang aku. Dan aku juga bisa memiliki seorang pasangan. Buat apa aku perusahaan di mana-mana, tambang udah besar, perusahaan ini udah besar, tapi aku nggak mempunyai karunia seorang istri dan anak. Rasanya kesuksesan itu hampa banget tanpa keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Mana sih Devi sama Dedi itu? Novi udah datang dari tadi, tapi mereka masih terlambat sampai sekarang. Aku udah nunggu lama banget di sini. Lagi-lagi mereka berulah. Gak ada kapok-kapoknya ya mereka berdua itu. Bikin malu aja aku depan bos. Gimana kalau misal bos sampai tahu pegawainya kayak gitu? Pasti yang disalahin aku. Padahal aku nyuruhnya datangnya jam berapa ya? Ini udah 30 menitan, mereka masih belum muncul-muncul ini mukanya. Lama banget. Awas aja nanti pekerjaan gak kelar. Awas aja nanti berkas-berkas mereka nggak bawa. Kemana ya? Kalau misal mereka nggak datang hari ini dan ya telat sampai 40 menit atau 1 jam, bakal aku kasih SP mereka berdua. Nggak ada habis-habisnya bikin ulah ya. Nggak di kantor, nggak di luar, tetap aja mereka berdua ini
kinerjanya tambah lama bukan tambah baik, malah tambah menurun. Gak seperti si Novi. Ada aja nih. Fajar, Novi, baru muncul ternyata. hai, apa kabar? Baik? Kamu gak mau menjabat tangan aku? Enggak. Kamu masih marah sama aku? Enggak. Terus? Ya, aku nggak marah ketika ditinggalin kamu. Gitu ya, Kenapa? Fajar. Gak ada yang nggak marah kalau orang ditinggalin. Kenapa? Kenapa? Ya ada lah pasti. Oh, Pak, iya aku pangling aja, aku nggak fokus ketika bertemu dengan kamu. Sorry Novi, dulu bukan maksud aku untuk ninggalin kamu, karena aku nggak memiliki derajat yang sama dengan kamu, tidak memiliki ekonomi yang sama dengan kamu, dan kamu adalah anak orang berada, dan kamu juga naik mobil, aku sedangkan naik becak dulu. Ya udah, aku berusaha merantau, pergi kemana-mana untuk mengubah nasib aku, dan aku bisa memberanikan diri untuk melamar kamu, tapi buktinya aku nggak berani melamar kamu. Ya sampai sekarang aku jadi seorang supir, kamu yang interview aku. terus dengan mudahnya kamu pergi meninggalkan aku. Tidak mudah, sebetulnya berat. Orang berada mana? Aku tuh orang biasa tahu. Jadi jangan pernah menganggap aku orang seperti itu. Orang biasa kamu dulu itu sangat kaya bagi aku. Kamu makan serba ada, aku masih memulung. Kedua orang tua aku kamu tahu sendiri kan, di kolong jembatan. Mana berani anak yang lahir di kolong jembatan untuk melamar seorang anak rumahan? Nggak ada yang berani. Udah deh, gak usah bahas masa lalu. Yang ada aku malah emosi. Oh iya, nanti semisal kalau aku diterima jadi supir, kamu nggak apa-apa kok. Kamu nggak bilang sama teman-teman karyawan yang lain kalau semisal Jadi supir yang dimaksud Ibu Mufli itu kamu? Jadi kamu yang mau melamar di pekerjaannya Ibu Mufli? barusan aku udah bilang. Bakal sering bertemu nih kayaknya. Aku tahu kok, Nov. Kalau semisal pun kamu malu untuk bilang kenal sama aku, kamu nggak apa-apa bilang nggak kenal. Ataupun kalau kamu juga malu untuk bilang kalau kita pernah jadi mantan, juga nggak apa-apa. Mulai deh, kamu rese emangnya dari dulu. Dari setiap kita mau ngobrol apa, kamu aja selalu kayak gitu. Aku tuh nggak malu, cuman aku tuh masih marah sama kamu karena kamu pergi ninggalin aku gitu aja. Gak usah ketawa, nggak ada yang lucu. Udah sakit tahu ditinggalin kamu. Untung aja kita bertemu di sini. Nah, dalam satu kantor lagi yang sama. Bakal tiap hari deh ketemu kamu. Kalau semisal kamu juga nggak mau ketemu aku tiap hari juga nggak apa-apa kok. Aku bisa tinggal di bagasi mobil. Aku kan juga sebagai supir. Nggak mungkin aku masuk kantor. Katanya tugas aku nganter staf kantor, terus sama kalau rapat, meeting, terus juga nganter bos kalau semisal mau dugem. Mana ada Bu Mufli suka dugem. Bu Mufli tuh nggak suka dugem. Yang ada tuh Bu Mufli suka pergi ke kajian. Kadang Bu Mufli tuh ngajakin aku. Berarti kamu juga sopirin aku. Maksud aku dugem bukan hal negatif. Dugemnya Bu Mufli itu ya ke tempat positif, tempat pengajian kayak gitu. Kamu dari dulu rese, awas ya. Bu Mufli itu orangnya baik. Jadi kamu kalau kerja tuh harus yang benar. Iya, ini aku juga udah berusaha, udah siap, tegap. Bolong-bolong kayak gini, mana ada interview pakai celana bolong-bolong kayak gini, sendalan lagi. Bu Mufli nggak cerita. Bu Mufli itu tadi ke pasar, jadi ketemu sama aku. Nah, karena aku jadi pengangguran, Bu Mufli menawari aku. Sebetulnya aku tuh nggak naruh loker di perusahaan. Ketemu papasan di pasar, ya udah. Karena ditawari, tapi saya pakai baju kayak gini, Bu. Gimana kalau semisal saya pulang? Nggak usah, nggak nutup kalau pulang. Kamu tunggu aja nanti semisal ada karyawan saya nanti interview kamu. Ya udah, siap-siap Bu. Gitu. Iya, dan Bu Mufli menugaskan aku untuk menginterview kamu. Jadi, aku akan menginterview kamu. Iya. Nama? Ya, kamu tahulah nama aku. Tetap dari dulu, Fajar. Yang formal dong. Ini aku kan lagi kerja. Nama saya Fajar, Bu. Status? Lajang, Bu. Bukan udah punya pacar? Kebetulan saya sejak meninggalkan mantan saya nggak pacaran, Bu.
suka bohong. Dikit, kalau kepepet Bu. Berarti kamu bohong, berarti kamu juga punya pacar berarti. Ya nggak ada, cuman sekarang dan ibu sendiri sudah punya pacar. Aku kerjain pacar. Iya, udah menikah. Oh, sudah nikah ya? Enggak tanya anak aku berapa? 5 loh. Tapi Mufli tadi bilang single. Oh, 5 ya? Ya, suami 2. Ya udah kalau gitu, kalau misal saya nggak diterima juga nggak apa-apa. Ya udah, kalau misal saya nggak diterima juga nggak apa-apa Bu. Berarti nggak pernah ketemu aku dong? Ngapain saya harus ketemu dengan istri orang yang sudah punya anak 5 Bu? Lebih baik saya bertemu dengan kambing di rumah saya, anaknya banyak juga. Ya udah. Tunggu pacar. Ih, aku tuh cuma bercanda tahu. Lagian kamu nanggepinnya serius ini deh. Oh, belum menikah? Belum. Kamu masih sayang sama aku? Gak tahu. Tunggu, aku belum selesai interview kamu. Terus visi misi kamu? Membahagiakan kamu. Salah Bu. Serius ya? Iya Bu. Saya ini lagi interview kamu loh. Ampun Bu. Ya udah diam. Iya. Saya keceplosan. Maaf ya kita agak telat. Dari mana aja kalian? Saya sudah menunggu lama di sini. Tadi kan kita masih disuruh bikin laporan sama Novi. Laporan? Emang laporan apa yang disuruh print sama Novi? Kurang tahu ya, tadi cuma disuruh ngeprint aja, udah tak print, nggak tak baca lagi kayaknya. Iya Ibu, agak banyak tadi ngeprintnya. Masih pakai uang kita dulu ya. Iya, masih pakai uang kita dulu. Bukannya di kantor ada printan sudah saya sediakan? Ya mungkin Novi itu sengaja aja biar kita telat. Emang iya? Perasaan si Novi tuh nggak pernah kayak gitu di depan saya. Kan nyatanya kami Iya, di sampai jauh-jauh Bu. Novi aja ya, dia baik. Iya, Padahal depan kita dia mah jahat banget. iya Bu. Tapi setahu saya kinerja Novi itu bisa lebih baik daripada kalian. Seperti sekarang ya, Novi datang sebelum saya datang. Sedangkan kalian sudah 30 menit lebih nih saya nunggu di sini. Gimana mau Nanti cepet Bu? alasannya itu. Iya. Masih suka ngeprint. Tapi ya nggak bisa gitu juga. Saya juga nggak bisa menutup kemungkinan kalau misal kinerja Novi itu emang baik. Dan ya kalian emang kurang sih kinerjanya. Jadi saya harap kalian ikutilah cara Novi. Bagaimana dia bekerja, bagaimana dia mengatur waktunya. Kenapa sih Novi selalu dikasih ya sama kita deh? Iya, Padahal kita udah kerja mati-matian. kita udah maksimal Bu. Iya, sampai ngelembur lagi. Itu pun tugas Bu Novi ditumpuk ke kita berdua Bu. Devi, Dedi, saya bukan mau pilih kasih ke Novi. Hanya saja saya ingin kalian juga sama seperti Novi kinerjanya. Novi itu kinerjanya sangat baik. Dia membantu perusahaan dari awal merintis sampai sekarang, sebesar sekarang. Dan kalian harus contoh Novi seperti apa. Dia membantu perusahaan menjadi lebih baik. Dan kalian tentunya harus coba belajar sama Novi. Jangan malah memusuhi Novi seperti itu. Karena saya lihat kalian tidak suka ya sama Novi. Kita bukannya enggak kok, tidak Bu. suka ya, cuma Enggak. emang Novi sering kok Bu ngelimpahin Kerjaannya, ke kita berdua iya. tanpa ibu tahu. Ini ya sebenarnya dari kemarin-kemarin kita sudah mau ngomong ya, Iya. nggak kita nggak enak aja atau mungkin ya seperti ini, seperti yang kita udah Iya. bicarain ke ibu, tapi ibu nggak percaya ke kita. Mungkin Novi ngomong ke ibu seperti itu, tapi kenyataannya seperti ini Bu. Lembur aja sampai dilimpahkan ke kita berdua pekerjaannya. Sedangkan gajinya Iya. banyakkan si Novi ya. Iya. Kan otomatis kita Bu kerja juga mati-matian. Lagian ibu kenapa sih
Selalu bela aja. Novi itu kesayangan ibu banget di kantor. Mungkin. Ya nggak kesayangan juga. Saya lihat Novi bisa diandalkan. Jadi saya percaya sama Kita Novi. juga bisa diandalkan kok, Bu. Iya. Buktinya sekarang kalian telat kan? Iya ibu, Bisa karena kan saya tadi andalkan. kan alasannya ngeprint itu ibu. Apa nggak bisa bagi waktu? Bagi waktu Ini emang kerjaan buat dia sih, nanti. Bu. Fitnah kita biar kita telat, biar kita dimarahin sama Bu Mufli. Ya enggak? Iya. Ya sudah. Kita sudahi aja pembahasan si Novi ya. Bentar dulu, Bu. Saya mau ngomong. Kalau kemarin katanya Bu Novi, kita itu nggak ngerjain kerjaan yang bulan lalu dan sudah laporan ke Bu Mufli. Dan itu tuh nggak bener, Bu. Kita itu sudah ngerjakan semua. Cuma sama Novi bilang ke kita, ya sudah biar saya aja yang ngasih Ngendel. ke Bu Mufli. Iya. Padahal kita sendiri ya yang kerja. Iya. Dari Itu pagi. beneran Bu. kalian yang kerja. Iya bu, Iya, Bu. dari pagi sampai malam bu. Jadi payah kalian semua. Iya, cuma malah diaku-aku sama si Novi. Sampai saya mandi telat bu. Saya juga lembur sampai pulang jam 9. Ibu tahu sendiri saya gak punya motor. Mau nebeng dia juga malah ditinggal, Bu. Gimana ditinggal bu? Motor saya nggak bisa lari bu. Ya sudah. Aja beli kok. Ya sudah, kalau misal itu alasan kalian dan pendapat kalian tentang Novi, saya tampung dulu ya. Iya bu. Oh iya, saya tanya, dokumen yang sudah saya berikan kemarin sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Sudah. Terus dokumennya di mana? Saya tinggal di kantor. Kan sudah suruh saya bawa, Devi. Kenapa tidak dibawa? Maaf ya, Bu, saya lupa. Terus laporan Dedi? Sama bu, di kantor juga. Kalian ini gimana sih? Baru tadi saya omongin. Ini yang bikin saya percaya sama Novi. Karena semua yang saya suruh sesuai dengan apa yang saya minta. Ya, karena kita gak fokus, Bu, disuruh-suruh terus sama Novi ya. Ibu, kan tadi alasannya sudah jelas ibu. Ibunya kan disuruh ngeprint sama si Novi bu. Jangan kurang ajar ya kamu sama saya ya. Ini yang bikin saya nggak suka sama kalian. Lihat, cara ngomong kalian aja nggak becus. Nggak sopan sama atasan. Semua dinilai dari ucapan kalian, perkataan kalian, dan semua kinerja kalian. Kalau kalian kayak gini, yang ada saya malah percaya dan tambah percaya sama Novi. Dan nggak akan percaya sama kalian. Tapi kan ucapan kita benar, Bu. Terus aja ngomong. Kalau mau di SP. Udah. Mau saya SP? Diem aja deh, udah. Udah bu, mau bu. Ya udah. Sekarang kalian pergi ke Novi. Novi sekarang lagi interview sopir baru. Kalian tahu kan kalau sopirnya udah resign? Saya gak tahu, Bu. Kurang tahu ya. Ya sudah, sekarang kalian ke Novi ambil laporan yang saya butuhkan sekarang. Iya bu, baik. Awas aja lama. Sudah, Novi di tempat parkir. Cepat, Iya bu. Permisi bu. jangan sampai telat lagi. Iya bu. Wah, Punya pegawai kerjaannya kayak gitu. Kok kalian ngobrol-ngobrol kayak sudah akrab aja? siapa bu? Ini Pak Fajar, ini salah satu karyawan di perusahaan kita juga. Oh, Bu, supir baru, Bu. Pak. Iya, kamu harus tunduk sama kita berdua ya. Bilangnya interview karyawan baru, tapi nyatanya kayak gini. Tapi kayak udah kelihatan akrab lama ya. Kayak bukan baru kenalan. Ya, tapi memang saya lagi interview. Interview apaan? Deket-deketan kayak gitu. Ganjen banget ya si Novi ini. Ya emang cocok aja kalian berdua, dilihat dari jauh udah kelihatan noraknya. Lihat-lihat kamu itu cocok emang si Novi ini sama supir. Lihat celananya aja bolong-bolong. Kamu juga jangan sok-sokan, seorang supir aja mau deketin si Novi. Dia loh udah jabatannya tinggi di kantor. Kamu kok bisa-bisanya ya sok-sok akrab sama Bu Novi ini? Kok kamu berani ya? Enggak, Bu. Kalau diajak ngobrol itu lihat ke saya, lihat matanya, jangan nunduk. Apa lihat semut kamu? Lihat rumput, Bu. Kamu juga sih, noh.
Ngapain kamu berduaan sama sopir? Buka aja dia. Bu Devi, saya kan ditugaskan untuk interview sama Bu Mufli. Tapi Kamu- kenyataannya gini. Interview apa PDKT-an ini? Ya kebetulan saya memang dekat sama si Pak Fajar ini. Saya kenal. Pantesan ya, lama banget ngobrol di sini. Jangan-jangan kamu emang pacaran dari lama sama mas supir ini. Awas ya kamu, Nov. Lapor-lapor ke Bu Mufli yang enggak. Iya, tentang pekerjaan kita. Saya tuh sama sekali nggak pernah ngelaporin kalian, mau pekerjaan kalian buruk, mau kalian juga berbuat curang. Saya tuh nggak pernah ngelaporin Alah, kalian. Cuma bohong Mufli kamu. aja yang tahu sendiri. Ini alasan kamu, Nov. Kamu inget nggak tadi kita sudah dimarahin kan sama Bu Mufli? Gara-gara dia? Gara-gara kamu tuh. Ya kok malah jadi nyalain saya sih yang telah juga kalian. Sengaja. Bilang gitu. Emang kamu nyuri start kok dari kita? Iya. Emang kamu mau cari muka sama Bu Mufli? Oh, kalian berdua nyabotase pekerjaan Novi. Kamu gak usah ikut-ikut. Sopir aja ikut campur, belagu banget ya. Kamu tuh masih baru. Nggak ada campur urusan kami. Harusnya diem kalau karyawan baru. Jangan sok ikut. Kok lama banget sih mereka ya? Loh, kok kosong sepedanya? Mana ya dua orang itu? Padahal aku udah suruh. Ampun deh, salah aku ya. Kenapa aku nyuruh mereka malah ke mobil? Kan di situ ada Pak Fajar. Aduh. Ntar mereka kalau ganggu urusan Pak Fajar sama si Novi gimana ya? Aku kok nggak habis pikir tiba-tiba. Bisa-bisanya aku lupa. Aduh. Terus, ya udah deh aku samperin. Gimana ya kalau mereka bikin ulah? Aduh, ampun. Oke, denger ya Novi. Aku peringatkan kamu. Kalau kamu sampai laporin pekerjaan kita berdua ke Bu Mufli, habis kamu. Iya, saya nggak akan ngelaporin kok. Aja karena kalau dia laporkan Ya gak apa-apa, nanti kita kasih pelajaran aja. hantam aja dia sekalian. Apalagi nih yang baru nih, karyawan baru nih. Jangan ikut campur kamu ya. Kamu kalau juga laporin juga ke Bu Mufli, kamu lihat aja. Akan muka kamu yang hancur mas. Ngerti kamu? Ngerti nggak? Bisa jawab nggak sih? So, Malah diem aja. Kamu ngapain di sini? Tadi Dia ngancam saya, Mufli. Dia ngancam saya. Ternyata selama ini mereka berdua mensabotase pekerjaannya Novi. kamu jangan fitnah deh. Leni, gimana sih? Kan nggak kenal dia siapa? Supir kan Bu? Jadi, supir yang kalian maksud ini, direktur utama yang saya kenalkan sama kalian. Saya pura-pura sebagai supir karena saya memiliki mantan yang namanya Novi. Aku minta maaf sama kamu, Novi. Aku nggak mau menjadi seorang direktur di hadapan kamu karena aku takut kita ada batasan. Aku mau kita lepas seperti tadi. Mufli nyuruh aku datang sini untuk bilang karena supir Pak Tono berhenti dan untuk bertemu dengan kalian. Ternyata kalian yang mensabotase pekerjaan Novi. Dan dia juga mengancam saya kalau Novi melaporkan, hancur wajah saya. Pecat orang seperti ini. Ya Pak, maaf ya. Kinerjanya jelek banget, sekarang sudah melawan sama direktur. Mulai hari ini dan detik ini, kalian saya pecat. Bu, jangan dong Bu. Cari kerjaan susah Bu. Gak ada kesempatan kedua kali lagi. Nggak ada kesempatan buat karyawan seperti kalian. Sekarang kalian pergi deh. Pergi, kalian ikut saya sekarang ke kantor untuk mengurusi berkas-berkas kalian. Aku minta maaf sama kamu. Iya. Aku nggak jujur sama kamu. Aku memang nggak suka pakai baju kemeja. Kamu tahu sendiri kan aku alergi sama itulah. Aku selalu di lapangan di tambang. Dan perusahaan ini aku pasrahkan terhadap Mufli. Iya, berarti selama ini kamu adalah direktur utama. Sebetulnya aku pergi dari kamu adalah untuk memproses diri aku dan untuk menggembleng jati diri aku.
agar nasib aku berubah. Yang awalnya aku tinggal di kolong jembatan, sekarang aku sudah punya semuanya. Selamat ya, kamu sudah kerja di perusahaan Vano. Kalau gitu, aku pamit dulu. Yang terpenting sekarang aku udah bertemu dengan kamu. Nanti aku minta nomor kamu lewat Mufli. Aku ajak kamu keluar. Sekarang kamu fokus terhadap pekerjaan kamu dulu. Tunggu telepon dari aku. Baik, Pak. Oh